Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera para sahabat, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan juga kehidupan kita semua. Nah, para sahabat, pertanyaan dalam video kali ini, apa sih yang dimaksud dengan dosa warisan itu? Dosa warisan tidak sama dengan dosa perbuatan. Dosa perbuatan artinya dosa yang diperbuat masing-masing orang, sehingga setiap orang akan menanggung akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Contohnya yaitu mencuri, membunuh, ataupun berzina dan sebagainya. Sedangkan dosa warisan artinya semua manusia keturunan Adam mengalami dampak dari perbuatan Adam, yaitu semua manusia harus menanggung akibat dosa yang memiliki kodrat natur dosa, yaitu kita bisa membaca di kitab Roma pasal kelima ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, mengapa Adam yang berdosa namun semua keturunannya ikut berdosa? Nah, para sahabat, Adam adalah perwakilan dari manusia, maka secara otomatis semua manusia ikut berdosa, mewarisi dosa. Nah, tertulis dalam Roma 15 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut masuk ke dalam dunia dan menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, apa saja akibat dari dosa itu? Akibat dosa adalah kutuk. Kutuk artinya manusia terpisah dari Allah. Nah, manusia akan dimasukkan ke dalam kematian kekal atau neraka. Nah, apakah arti dari kodrat dosa? Kodrat dosa adalah keinginan yang ada di dalam diri manusia untuk selalu berbuat dosa. Nah, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang meleset dari kehendak Bapa. Sering disebut dengan kata. Sekalipun banyak orang menolak kodrat dosa, namun orang-orang tersebut tidak dapat menyangkal bahwa sudah ada kodrat dosa di dalam diri setiap kita. Bahkan sejak manusia masih kecil pun. Tertulis dalam Mazmur pasal ke-51 ayat 5. Sebagai contoh, tidak ada yang mengajar anak kecil untuk berbohong, untuk iri, atau marah. Namun kodrat dosa tersebut telah ada sejak kecil. Dan itulah tujuan dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung akibat dosa selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, maka persoalan dosa warisan terselesaikan. Nah, apakah tujuan kematian Yesus di kayu salib? Nantikan videonya dalam video-video saya selanjutnya. Mengapa Yesus harus disalib? Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Nah, nantikan videonya para sahabat ya. Demikian dulu cuplikan singkat apa itu dosa warisan. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati Anda dan saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.